Bab 2401, menggertak sesuatu. Ku Yuncang memperhatikan dengan gugup, jika Dev dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan secepat mungkin. Dev, kekuatanmu sangat kuat, memang di luar dugaanku, tapi kamu kuat, dan kamu harus mati hari ini. Leng Wudao berteriak keras, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergabung, dan akhirnya berubah menjadi pedang raksasa emas, kemudian pedang raksasa itu menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang mengepul memenuhi seluruh lembah. Tuan Dev. Setelah melihat ini, Ku Yuncang tahu bahwa Dev dalam bahaya dan ingin menyelamatkannya. Jangan bergerak. Dev langsung menghentikan Ku Yuncang, dan dia akan menghadapi pukulan Leng Wudao. Dia ingin membunuh Leng Wudao di depan semua orang di dunia tersembunyi, hanya dengan cara inilah orang-orang itu akan takut padanya di dalam hati. Ku Yuncang tidak berani melawan keinginan Dev, tetapi melihat pedang raksasa emas itu semakin dekat ke Dev, jantung Ku Yuncang jatuh ke tenggorokannya. Namun Dev tetap tidak bergerak, dan kekuatan garis Dao di tubuhnya mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dev ingin menguji kekuatan garis Dao ini. Tuan Dev, kenapa Anda tidak menghindar? Liu Rui bertanya dengan sangat aneh. Tidak ada yang tahu mengapa Dev tidak menghindar. Boom! Pedang raksasa itu menghantam, menimbulkan semburan pasir dan kerikil, dan sosok Dev juga menghilang di bawah pedang raksasa itu. Saat asap dan debu menyebar, Dev sudah tidak ada lagi. Di mana Tuan Dev? Liu Xing bertanya dengan bingung. Semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Dev hilang. Bahkan jika dia mati, pasti ada mayatnya. Hahaha. Kekuatan pedangku cukup untuk mengubah benda apapun menjadi bubuk. Sekarang Dev bahkan tidak memiliki mayatnya, semuanya telah berubah menjadi bubuk. Leng Wudao tertawa terbahak-bahak, menurutnya pedangnya cukup untuk mengubah Dev menjadi bubuk. Dev masih tidak bergerak, menunggu pukulannya, dia hanya mencari kematian. Saat semua orang bingung, sesosok tubuh muncul dari jarak lebih dari 100 meter. Lebih besar dari Tuan Dev. Liu Rui melihat Dev dan berteriak dengan tergesa-gesa. Semua orang melihat ke arah Dev dan menemukan bahwa Dev berdiri tidak jauh tanpa terluka. Ku Yuncang merasa lega saat melihat Dev baik-baik saja. Tapi Leng Wudao sedikit bingung, dia tidak percaya pedangnya bahkan tidak melukai Dev. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Leng Wudao tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dev memandang Leng Wudao, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan memegang busur dan anak panah tambahan di tangannya. Kemudian Dev meraih tali busur dengan tangan kanannya, lalu menariknya perlahan. Ketika tali busur ditarik, semua orang hanya bisa merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, yang terus-menerus berkumpul menuju busur dan anak panah di tangan Dev. Segera, panah emas berbulu perlahan muncul. Bulu panah diarahkan langsung ke Leng Wudao, meski jaraknya 100 meter, Leng Wudao bisa merasakan aura menakutkan yang dibawa oleh busur Raja Dewa di tangan Dev. Tuan Dev, apa sebenarnya busur dan anak panah di tangan Anda? Baunya sangat menyengat. Yue Bukun berkata dengan kaget. Ku Yuncang menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat senjata seperti itu. Bahkan dia, Kaisar Bela Diri kelas 8, merasa takut ketika menghadapi tekanan yang dibawa oleh busur Raja Dewa. Suara mendesing. Dev melepaskannya, dan bulu panah emas melesat ke arah Leng Wudao seperti bintang jatuh. Melihat ini, Leng Wudao buru-buru membentuk penghalang di depannya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Leng Wudao. Bulu panah emas tiba di depan Leng Wudao dan dengan mudah mengalahkan penghalang di depan Leng Wudao. Bulu panah itu langsung menembus tubuh Leng Wudao, lalu langsung menghilang. Leng Wudao terkejut, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tidak ada luka di tubuhnya, dan dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Hahaha, gertakan ini tidak menyakitiku sama sekali. Leng Wudao tertawa. Yang lain juga bingung, tidak mengerti bahwa panah Dev yang tampak menakutkan barusan tidak membahayakan Leng Wudao. Bab 2402, Alam Roket. Dev mencibir dan berjalan maju perlahan. Tepat setelah Dev mengambil beberapa langkah, tawa Leng Wudao tiba-tiba terdengar. Segera setelah terdengar suara keras, tubuh Leng Wudao hancur berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana, membuat semua orang terlihat bodoh. Anda tahu, Leng Wudao juga salah satu master terbaik di dunia tersembunyi.
Kekuatan Kaisar Bela Diri kelas 6 tidak dapat dibayangi, jika tidak, orang-orang ini tidak akan mendengarkan Leng Wudao. Tapi sekarang, Leng Wudao ditembak mati oleh Dev dengan satu anak panah bahkan tanpa bersusah payah. Dev melihat busur Raja Dewa di tangannya, belum lagi betapa bersemangatnya dia tampaknya kekuatan busur Raja Dewa lebih besar dari yang dia bayangkan. Sekarang Dev memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, dia tidak berguna lagi, jika dia bisa menggunakan lonceng pola naga, maka dia tidak akan takut pada siapapun. Tuan Dev, busur ajaib Anda sangat kuat. Liu Xing berkata dengan rasa iri di wajahnya. Ini disebut busur Raja Dewa. Belum lagi Leng Wudao. Bahkan jika orang-orang dari alam tersembunyi ini berkumpul, aku dapat dengan mudah membunuh mereka dengan busur Raja Dewa di tanganku. Dev berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Dev, wajah semua orang di dunia tersembunyi menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sekarang Leng Wudao sudah mati, kekuatan Dev terlihat jelas bagi semua orang, siapa yang berani merasa tidak puas dengan Dev. Selain itu, ada Ku Yuncang di samping Dev. Selama Ku Yuncang dan Dev bergabung, mereka mungkin tidak dapat menahan 3 serangan, dan mereka semua akan mati di sini. Tuan Dev, Anda hanya berada di alam Dewa Bela Diri kelas 6, tetapi Anda benar-benar membunuh Leng Wudao secara langsung. Sungguh luar biasa. Ku Yuncang juga tidak menyangka bahwa Dev akan melompati level berikutnya dan menjadi begitu kuat. Dewa Bela Diri kelas 6. Dev tersenyum tipis, dan kemudian semua kekuatan pola Dao meledak. Segera setelah itu, seluruh lembah dipenuhi dengan tekanan yang tak terlihat. Semua orang menemukan bahwa aura alam Dev berkembang pesat, seolah-olah dia sedang menaiki roket. Dewa Bela Diri tingkat ke-7. Dewa Bela Diri kelas 8. Puncak Dewa Perang. Segera, saat alam Dev meledak, tekanan di lembah menjadi semakin berat. Pada akhirnya, semua orang ditekan oleh aura ini dan jatuh ke tanah, bahkan Ku Yuncang, Kaisar Bela Diri kelas 8, hanya bisa melihat Dev dengan ngeri saat ini, terjepit di tanah dan tidak bisa bangun. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tekanan mengerikan itu mulai menghilang perlahan, dan semua orang menarik napas dan berdiri perlahan. Beberapa murid sekte di dunia tersembunyi, karena kekuatan mereka terlalu rendah, organ dalamnya justru pecah dan mati karena tekanan yang berasal dari Dev. Bahkan master sekte seperti Tong Haiyang dan Bao Yukun mengalami gangguan aura dan tubuh mereka terluka parah. Pada saat ini, Dev sepertinya terlahir kembali sepenuhnya, dan kulit di tubuhnya terasa sebening kristal. Bahkan jika Dev tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan sekarang, master seperti Ku Yuncang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tuan Dev, apakah Anda sudah mencapai kondisi transformasi? Ku Yuncang bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dev tidak berbicara, tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Sinar cahaya dan kekuatan tinju membubung ke langit. Kemudian beberapa sinar cahaya menyilaukan meletus, dan disertai dengan suara gemuruh, pukulan Dev benar-benar menembus lembah, dan sebuah lorong langsung dari dasar jurang ke tanah alam rahasia. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, memandang Dev seperti sedang melihat monster. Tapi Dev menggelengkan kepalanya sedikit, ini masih agak dekat, tapi sekarang meskipun ada ahli transformasi, saya tidak takut sama sekali. Dev hanya berada di puncak Kaisar Bela Diri, dan belum mencapai alam transformasi. Namun, dengan dua senjata ilahi ini, busur Raja Ilahi dan lonceng pola naga, Dev memiliki keyakinan mutlak bahkan jika alam transformasi datang. Kekuatan pola ini benar-benar bagus. Pria iblis Yin itu benar-benar tidak berbohong padaku. Dev sangat berterima kasih kepada iblis jahat itu. Bab 2403, Selamat tinggal pada takdir. Tuan Dev, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pada saat ini, Tong Haiyang berlutut dengan keras dan memohon pada Dev untuk nyawanya. Sekarang kekuatan Dev lebih tinggi dari Ku Yuncang, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan. Anda harus tahu bahwa mereka mengejar Dev sepanjang jalan, dan Dev tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Tuan Dev, tolong selamatkan hidup Anda, itu semua adalah ide Leng Wudao. Semua orang berlutut di tanah. Bahkan Yao Qing dan Bao Yukun menundukkan kepala, memohon maaf pada Dev. Dev melihat orang-orang di dunia tersembunyi di depannya, tapi dia sebenarnya tidak berpikir untuk membunuh mereka semua. Tapi Yao Qing dan Bao Yukun tidak boleh disimpan. Kedua orang ini sangat jahat.
Yao Qing memimpin rakyatnya hampir menghancurkan seluruh sekte Cunyang. Ketika Yue Bukun melihat Yao Qing, dia ingin menguliti dan mengejangnya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya. Dan Bao Yukun mengikuti Yao Qing di sarang ular dan tikus, dan dia ingin menyerang Liu Rui dengan penuh nafsu. Jika Ku Yuncang tidak tiba tepat waktu, tubuh polos Liu Rui akan diambil alih oleh lelaki tua Bao Yukun ini. Semuanya, bangunlah. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi biarkan kamu pergi. Dev berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Tong Haiyang bahkan berkata dengan nada menyanjung, "Terima kasih banyak, Tuan Dev, karena tidak membunuh saya. Kami bersedia mengikuti Tuan Dev dan melakukan yang terbaik. Aku tidak harus membunuhmu, tapi kamu harus melakukan satu hal untukku," kata Dev. "Tuan Dev, tolong beritahu saya, selama kami bisa melakukannya, jangan katakan satu hal pun, meskipun itu 10 hal, kami tidak akan ragu-ragu." Tong Haiyang berkata cepat. "Kalian hancurkan sekte pemurnian obat dan sekte surga pembakaran, bunuh Yao Qing dan Bao Yukun, dan aku bisa melupakan sisanya." Dev menyatakan kondisinya. Ketika Tong Haiyang mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Dev, kedua orang ini bukan orang baik. Mari kita bertindak sekarang." Ketika Bao Yukun dan Yao Qing mendengar ini, kaki mereka gemetar ketakutan, dan mereka segera bersujud dan memohon belas kasihan, "Tuan Dev, tolong lepaskan kami, ayo pergi." Tapi Dev memiliki wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Ketika Tong Haiyang melihat ini, dia berkata kepada semua orang di dunia tersembunyi, "Mari kita semua bergabung dan membunuh kedua orang ini. Tuan Dev akan memaafkan kita. Ayo kita lakukan." Setelah mengatakan itu, Tong Haiyang adalah orang pertama yang menyerang Yao Qing dan Bao Yukun. Melihat ini, orang lain bergegas maju satu demi satu pada saat ini, mereka semua mencoba yang terbaik, dan tidak ada yang berani melepaskan Yao Qing dan Bao Yukun. Melihat ini, Bao Yukun dan Yao Qing hanya bisa memimpin muridnya masing-masing untuk melawan dengan putus asa. Dev, Yue Bukun dan Ku Yuncang diam-diam menyaksikan mereka berdua bertarung. Di bawah pengepungan semua orang, sekte alkimia dan sekte surga terbakar dengan cepat dihancurkan, dan Yao Qing serta Bao Yukun juga dipotong-potong. Yao Qing dan Bao Yukun telah mati, dan balas dendam sekte Cunyang telah terbalas. Master Sekte Yue, mulai sekarang seluruh dunia tersembunyi dan alam rahasia ini akan ditangani oleh Master Sekte Yue. Saya meminta Lauku untuk tinggal dan membantu Anda. Saya berharap Master Sekte Yue akan menghidupkan kembali Sekte Cunyang. Dev memandang Yue Bukun dan berkata. Dengan Ku Yuncang membantu Yue Bukun, Dev tahu bahwa orang lain di dunia tersembunyi tidak akan pernah berani memiliki ide lain. "Tuan Dev, Anda berencana pergi kemana? Ada banyak sumber daya di sini. Mengapa Anda tidak berlatih di sini sebentar?" Yue Bukun melihat Dev hendak pergi, jadi dia bertanya. "Ada hal lain yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mari kita bertemu lagi jika waktunya tiba." Dev tersenyum tipis dan berkata, "Yah, jika Tuan Dev bisa berguna bagiku, tanyakan saja," kata Yue Bukun. Dev mengangguk, dan setelah memberitahu Ku Yuncang beberapa patah kata, dia melompat dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung bergegas dari lembah ke tanah alam rahasia. Setelah meninggalkan alam rahasia, Dev langsung pergi ke Kyoto. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Yuki dan yang lainnya ketika mereka terjebak di alam rahasia Tao. Bab 2404, kami dapat membantu Anda. Kyoto. Setelah Dev kembali ke Kyoto, dia merasakan emosi di dalam hatinya, dia telah lama pergi. Awalnya, Dev berencana pergi langsung ke alam rahasia Tao untuk melihat bagaimana keadaan Yuki dan yang lainnya. Namun saat dia baru tiba di Kyoto, dia dibawa ke keluarga Zefri oleh Mia. Ketika Dev datang ke keluarga Zefri, semua orang tercengang. "Saya melihat Tono dan Nora memimpin sekelompok murid keluarga Zefri di Villa Waskita. Anda harus tahu bahwa murid alam rahasia ini tidak akan pernah meninggalkan alam rahasia sama sekali, kecuali mereka menghadapi sesuatu yang mendesak." "Pemimpin klan Zefri, mengapa kamu meninggalkan dunia rahasia? Apa yang terjadi?" Dev bertanya dengan wajah kaget. Tono membawa anak-anak keluarga Zefri ini keluar dari alam rahasia dan menderita penindasan surga, yang berdampak besar pada kekuatan mereka. Melihat Dev, Tono menangis dan menangis. "Tuan Dev, tanah keluarga Zefri telah hilang. Apa yang terjadi?" Dev mengerutkan kening. "Jin Lifu dari Paviliun Zanyulah yang tiba-tiba melancarkan serangan terhadap kami.
Bukan hanya keluarga Zefri kami, tetapi bahkan menara surgawi pun tidak memiliki banyak orang yang tersisa. Kemudian Jin Lifu ternyata adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Mereka telah berlindung di Sekte Hati Iblis bertahun-tahun yang lalu. Kata Tono. Ketika Dev mendengar ini, kepalanya berdengung, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sekte Hati Iblis telah menembus ke 8 alam rahasia. Dan Jin Lifu ini juga seorang pembawa pesan berjubah ungu. Apakah hanya alam rahasia gerbang api yang seperti ini? Bagaimana dengan alam rahasia lainnya? Dev bertanya dengan cepat. Sekarang Dev paling mengkhawatirkan ibunya. Ibunya masih berada di Istana Gerhana Ungu di alam rahasia gerbang guntur. Jika alam rahasia gerbang guntur juga dalam kekacauan, atau jika Peter juga merupakan utusan iblis berjubah ungu Sekte Hati, akan ada masalah. Aku tidak begitu yakin tentang ini, tapi Jin Lifu jelas bukan satu-satunya yang berkolusi dengan Sekte Hati Iblis di 8 alam rahasia ini. Mungkin ada orang dari Sekte Hati Iblis di alam rahasia lain juga. Sekte Hati Iblis ini begitu kuat hingga mereka mulai merencanakannya beberapa dekade yang lalu. Kata Tono. Dev terdiam. Jika ini masalahnya, akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan Sekte Hati Iblis. Meskipun kekuatan Dev telah meningkat pesat sekarang, tenaga yang tersedia di sekitarnya terlalu sedikit, jika ada orang dari Sekte Hati Iblis di 8 alam rahasia, dan mereka semua dikendalikan oleh Sekte Hati Iblis, akan sulit untuk melakukannya. Menangani. Elder Tono, berapa banyak anak yang dimiliki keluarga Zefri sekarang? Dev ingin tahu berapa banyak orang yang berada di bawah komandonya. Tono berkata dengan ekspresi kesepian, hanya 10 orang ini yang lolos, tetapi ada juga selusin orang yang melarikan diri dari menara surgawi. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk melawan balik ke alam rahasia Sekte Api. Dev berpikir sejenak dan merasakan sakit kepala. Meskipun ada banyak orang di gerbang naganya, kekuatan orang-orang di dunia sekuler ini terlalu rendah. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan orang-orang di alam rahasia? Dev, jika kamu membutuhkannya, kami dapat membantumu. Saat ini, Bella datang bersama banyak gadis. Setelah menerima bimbingan Tuan Si, mereka sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya dan pasti dapat membantu Dev. Kamu, Dev memandang Bella dan yang lainnya dengan sedikit kebingungan. Saudari-saudari, sepertinya kita akan memamerkan keahlian kita, jangan biarkan Dev meremehkan kita. Setelah Bella selesai berbicara, dia memimpin gadis-gadis itu untuk menunjukkan tangan kecil kepada Dev. Ketika Dev melihat kekuatan Bella dan yang lainnya, dia sudah terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tetapi setelah mendengar Tuan Si mengajari mereka, Dev mengerti bahwa Tuan Si adalah satu-satunya orang yang tidak dapat dilihat oleh Dev. Dia masih belum tahu apa itu ranah Tuan Si. Bagaimanapun, setiap kali dia merasa kekuatannya meningkat dan jantungnya sedikit bengkak, dia akan ditekan dengan kejam oleh Tuan Si. Bab 2405, Fungsi Peta Pegunungan dan Sungai 9.000 Mil. Elder Tono, kamu tinggal di sini untuk sementara waktu. Sedangkan untuk mengambil kembali alam rahasia gerbang api, kita akan menunggu sebentar. Aku harus pergi ke alam rahasia gerbang guntur. Dev memutuskan untuk pergi ke Istana Gerhana Ungu di alam rahasia gerbang guntur terlebih dahulu untuk menemukan ibunya, hanya ketika ibunya aman barulah Dev dapat melakukan hal lain dengan tenang. Tuan Dev, jika Anda pergi ke alam rahasia gerbang guntur, tahukah Anda di mana pintu masuk susunan teleportasi antara alam rahasia gerbang guntur dan dunia sekuler? Tono bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa tahu? Dalam hal ini, kami hanya dapat berteleportasi dari susunan teleportasi alam rahasia gerbang api ke alam rahasia gerbang guntur. Biarkan Nora pergi bersamamu. Meskipun alam rahasia gerbang api sepenuhnya ditempati oleh Paviliun Zanyu, mereka tidak dapat melakukannya banyak orang yang menjaganya. Setiap susunan teleportasi. Kata Tono. Dev berpikir sejenak, dan hanya itu yang bisa dia lakukan, jadi dia mengangguk dan membawa Nora, Bella, dan gadis lainnya ke alam rahasia gerbang api. Melalui alam rahasia gerbang api, kelompok itu dipindahkan ke alam rahasia gerbang guntur yang bersalju. Ini adalah pertama kalinya Bella dan yang lainnya memasuki dunia rahasia, jadi mereka semua sangat bersemangat. Ini juga pertama kalinya bagi Dev datang ke alam rahasia gerbang guntur, dan dia tidak tahu di mana Istana Gerhana Ungu berada. Dev hanya bisa menyebarkan kesadarannya dan mencari aura manusia. Selama Anda bisa bertemu seseorang, Anda bisa mengetahui lokasi Istana Gerhana Ungu.
Tetapi saat Dev sedang berjalan dan menjelajah bersama semua orang, dia tiba-tiba membeku, di bawah kesadaran spiritualnya, dia tampak bersyukur atas nafas yang familiar. Dev dengan cepat berlari menuju aura tersebut, sementara yang lain mengikuti dari belakang. Segera, semua orang datang ke sumber air panas. Mereka melihat sumber air panas di depan mereka dan merasakan suasana di sekitar sumber air panas. Dev sangat akrab. Ketika dia berlatih menggunakan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, dia telah tinggal di sumber air panas ini lebih dari sekali. Apa yang terjadi? Bagaimana tempat ini bisa berada di alam rahasia gerbang guntur? Dev benar-benar bingung. Ellie melihat ke sumber air panas di depannya dan berkata dengan terkejut, Dev, tempat ini sangat familiar. Apakah kita pernah ke sini sebelumnya? Ellie pernah mengikuti Yuki berlatih menggunakan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, dan dia juga pernah ke tempat ini, jadi dia juga merasa familiar. Setelah terkejut, Dev buru-buru mengeluarkan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil dari cincin penyimpanan. Setelah membuka peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, saya melihat bahwa gambar di atas tidak hanya berubah, tetapi gambar sumber air panas yang mengepul di bawah salju putih tidak lagi muncul. Apakah karena saya berada di tempat ini maka peta pegunungan dan sungai 9.000 mil tidak akan ditampilkan? Dev sedang menebak-nebak dalam benaknya. Tapi saat ini, Nora, yang sedang melihat peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, berkata dengan heran, lihat, bukankah ini tempat alam rahasia sekte api kita? Saat ini, gambar peta pegunungan dan sungai 9.000 mil menunjukkan gurun dengan terik matahari. Nora sekilas mengenali tempat ini, itu berada di alam rahasia sekte api. Dev melirik Nora dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja, saya pernah ke tempat ini, Nora mengangguk dengan percaya diri. Melihat ini, Dev sepertinya telah menebak sesuatu, jadi dia meraih tangan Nora dan berkata, ikutlah denganku untuk melihat apakah itu alam rahasia sekte api. Setelah mengatakan itu, kesadaran kedua orang itu memasuki peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, dan kemudian sebuah cahaya melintas di depan mata mereka, dan mereka muncul di gurun. Nora melihat sekeliling dan berkata dengan pasti, ya, ini adalah alam rahasia gerbang api. Berjalan lebih dari 100 km dari sini, kita harus mencapai tanah keluarga Zefri kita. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melihatnya. Saya tahu untuk apa peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Ini adalah peta teleportasi dari 8 alam rahasia. Dengan peta ini, Anda dapat berteleportasi ke salah satu dari 8 alam rahasia tanpa terikat oleh aturan susunan teleportasi. Dev akhirnya menemukan jawabannya. Tak heran jika tempat di peta 90.000 mil pegunungan dan sungai penuh dengan energi spiritual dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Ternyata peta 90.000 mil pegunungan dan sungai itu adalah sebuah susunan teleportasi yang bisa diteleportasi langsung ke alam rahasia manapun. Kalian pasti tahu kalau di alam rahasia tentu saja auranya berlimpah. Bab 2406, Pertemuan Kesempatan. Dev mengikuti Nora kembali ke alam rahasia gerbang guntur setelah mengetahui fungsi peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, Dev sangat bersemangat. Sekarang dia tidak perlu lagi khawatir untuk menemukan pintu masuk teleportasi ke alam rahasia lainnya, dia juga tidak perlu mematuhi aturan teleportasi dari 8 alam rahasia. Jika tidak, setelah Dev dan yang lainnya berteleportasi dari alam rahasia gerbang api ke alam rahasia gerbang guntur, mereka harus menunggu selama 3 hari sebelum berteleportasi lagi. 3 hari bukanlah waktu yang lama, bukan waktu yang singkat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayo pergi dan temukan lokasi istana gerhana ungu secepat mungkin. Dev menyimpan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil dan mengajak beberapa gadis untuk terus mencari lokasi istana gerhana ungu. Namun tidak lama setelah dia pergi, Dev menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura seseorang. Karena dia tidak tahu siapa dirinya, Dev hanya bisa mengajak Bella dan yang lainnya bersembunyi. Segera, 2 sosok perlahan muncul di depan Dev dan yang lainnya. Saudari Desi, aku tidak akan pergi. Aku ingin kembali dan menyelamatkan ayahku. Jika aku pergi begitu saja, ayahku pasti dalam bahaya. Hani berjuang mati-matian, tapi Desi menahan Hani dan terus bergerak maju. Nona, kami akhirnya lolos. Jika Anda lari kembali, itu akan menjadi lebih banyak masalah bagi Tuan Istana. Jika Ivan menggunakan Anda untuk memeras Tuan Istana, apa yang akan dilakukan Tuan Istana? Desi membujuk Hani. Kalau begitu aku tidak bisa pergi begitu saja. Saat aku tidak di sini, Ivan pasti akan melampiaskan amarahnya pada orang tuaku.
Paling buruk, aku akan menikahimu, Kal, selama mereka membiarkan orang tuaku pergi. Kastil Bulan Sabit. Hani masih tidak mau pergi. Nona, jangan bodoh. Bahkan jika kamu menikahi Kal, mereka tidak akan membiarkan tuan dan istrinya pergi. Kastil Bulan Sabit ini telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Sekarang mereka menyerang istana gerhana ungu kita, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan berhenti. Kata Desi sambil menarik Hani ke depan. Kenapa jadi seperti ini? Hani mulai menangis. Dia tidak mengerti bahwa seluruh dunia rahasia telah berubah begitu tiba-tiba. Saat ini, Dev berdiri. Melihat seseorang, ekspresi Desi berubah drastis dan dia buru-buru berdiri di depan Hani. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Dev, Hani tertegun sejenak, dan kemudian bergegas menuju Dev dengan kegembiraan di wajahnya. Hani melemparkan dirinya ke pelukan Dev dan menangis dengan keras. Dev, kenapa kamu ada di sini? Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga kita dan datang ke sini untuk menyelamatkanku? Hani melemparkan dirinya ke pelukan Dev dan bertanya. Bella dan yang lainnya di samping melihat pemandangan ini, saling memandang, dan tersenyum. Mereka tahu bahwa mereka akan mempunyai saudara perempuan lagi. Apa yang terjadi, tolong beritahu aku dengan jelas dulu. Dev dengan lembut menghibur Hani dan berkata. Hani menyeka air matanya, lalu memberitahu Dev apa yang terjadi dengan istana gerhana ungu. Ternyata Peter tidak peduli dengan kastil bulan pudar yang terus-menerus merambah keluarga sekte kecil lainnya di alam rahasia gerbang guntur, dan dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Tapi hari ini, benteng bulan sabit tiba-tiba mengepung istana gerhana ungu dengan orang-orang, ingin mencaplok istana gerhana ungu juga, dan meminta Hani untuk menikahi Kal. Setelah Peter melihat wajah Ivan dan putranya dengan jelas, dia mengambil kesempatan untuk membiarkan Desi melarikan diri bersama Hani, sementara Peter menghadapi Ivan dan putranya sendirian. Setelah mendengar ini, Dev langsung teringat pemandangan di alam rahasia gerbang api, dan kemudian bertanya, lalu mengapa kastil bulan sabit mengepung istana gerhana ungumu? Apakah Ivan adalah utusan berjubah ungu? Utusan jubah ungu apa? Hani menatap Dev dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu apa itu pembawa pesan jubah ungu. Dev memandang Desi, dan Desi juga menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Dev melihat bahwa tidak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa, jadi dia berkata, bawa aku ke istana gerhana ungu, cepat. Sekarang Ivan telah mengepung istana gerhana ungu, ibunya mungkin dalam bahaya. Bab 2407, Strategi Penundaan. Istana gerhana ungu. Ivan dan putranya sedang duduk di aula bersama Peter dan istrinya. Di luar, ratusan murid Kastil Waning Moon mengepung seluruh istana gerhana ungu. Saat ini, Ivan mengenakan jubah ungu, dan aura di tubuhnya meningkat, jelas menutupi Peter. Peter, kenapa putrimu belum keluar? Selama putrimu menikah dengan putraku, kita akan menjadi satu keluarga. Lalu ikuti aku, dan kita akan menunggu energi spiritual pulih bersama, lalu naik ke surga dan dunia manusia. Betapa indahnya. Ivan berkata pada Peter. Peter memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan berkata dengan sedikit ejekan, Ivan, kamu juga seorang penguasa kastil, bagaimana kamu bisa bersedia menjadi anjing dari sekte hati iblis? Kenapa? Hahaha, Ivan tertawa, sama sekali tidak marah karena Peter bilang dia anjing. Sudah kubilang, aku telah menjadi anggota sekte hati iblis beberapa dekade yang lalu, karena aku tahu jika kita tidak bergabung dengan sekte hati iblis, kita akan terjebak di dunia rahasia ini selamanya, dan kita tidak akan pernah naik ke dunia rahasia. Dunia surga dan manusia, mungkin. Bukankah kita berlatih sepanjang hidup kita untuk menjadi dewa dan abadi? Tetapi jika energi spiritual kita tidak pulih dan kita hanya mengandalkan alam rahasia kecil ini, kapan kita akan menjadi abadi? Tapi sekarang berbeda, energi spiritual akan segera bangkit kembali. Saat itu, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Saat itu, apa sulitnya memikirkan menjadi dewa atau abadi? Ivan membujuk Peter. Peter meraih kursi dengan kedua tangannya. Mendengar perkataan Ivan, dia hampir marah. Ternyata orang ini telah bergabung dengan sekte hati iblis beberapa dekade yang lalu, dan dia benar-benar mengikuti Ivan sebagai saudaranya. Peter mengertakkan gigi dan hendak mengambil tindakan terhadap Ivan sekarang Hani mungkin telah melarikan diri, dia tidak perlu khawatir. Tapi An Lingrong di samping dengan lembut menarik Peter, lalu berkata kepada Ivan dengan senyuman di wajahnya, Saudara Ivan, menurutmu ini akan berhasil. Besok kita akan mendandani Hani dengan indah, lalu mengirimkannya ke kamu bisa benteng Yue.
Mengenai Istana Gerhana Ungu kami bergabung dengan Anda, saya mencoba membujuk Peter hari ini. Anda juga tahu bahwa dia adalah pria yang keras kepala. Mohon izinkan kami 1 hari. Ivan melihat postur terhormat An Lingrong, dan matanya bersinar dengan cahaya penuh nafsu. Karena kakak iparku telah berbicara, aku akan memberimu waktu 1 hari. Tapi jangan berpikir untuk melarikan diri, karena dunia rahasia gerbang guntur ini milikku. Jika kamu masih tetap terobsesi dengan obsesimu besok, maka aku tidak punya pilihan selain melakukan pembunuhan besar-besaran, tapi jangan khawatir, kakak ipar, aku tidak akan membunuhmu. Aku sudah lama ingin mencicipinya. Sosokmu yang menawan. Ivan mengabaikan kehadiran Peter dan secara terbuka menggoda An Lingrong. An Lingrong hanya bisa tertawa bersamanya, dia tahu dia tidak bisa membuat Ivan marah saat ini. Wajah Peter memerah karena marah dan dia ingin menelan Ivan. Ivan membawa orang-orang itu pergi, dan Peter berteriak keras, apa yang kamu minta begitu rendah padanya? Apa perbedaan antara bekerja keras hari ini dan bekerja keras besok? Apakah kamu benar-benar ingin mengikuti Ivan itu? Plak. An Lingrong langsung menamparkan wajah Peter, dan Peter tidak berani berbicara sejenak. Orang ini adalah seorang handpacker yang tegas, dan dia baru saja marah, jadi dia berani berbicara seperti ini setelah An Lingrong. Sekarang Hani dan yang lainnya pasti tidak lari jauh. Jika mereka berselisih dengan Ivan sekarang, apakah menurutmu Hani bisa melarikan diri dari alam rahasia? An Lingrong bertanya pada Peter dengan marah. Peter menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, dia tahu bahwa istrinya menunda waktu agar Hani dapat melarikan diri dari dunia rahasia. Aula menjadi sunyi, dan seluruh istana Gerhana Ungu menjadi panik. Tapi saat ini, Hani dan Desi bergegas ke istana Gerhana Ungu bersama Dev dan yang lainnya. Bab 2408, Bertemu Ibu. Ayah Ibu. Ketika Hani melihat orang tuanya baik-baik saja, dia dengan senang hati bergegas maju. Ketika Peter melihat Hani kembali, dia berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, mengapa aku tidak membiarkan Desi membawamu pergi? Mengapa kamu kembali? Itu benar, kenapa kamu, nak, kembali? Aku baru saja menipu Ivan. Kamu harus segera lari. An Lingrong juga berkata pada Hani. Ayah, Bu, aku di sini bersama Dev. Setelah Hani selesai berbicara, Dev masuk bersama Bella dan yang lainnya. Ketika Peter melihat Dev, dia sedikit terkejut, dia tidak mengerti bagaimana Dev sampai ke dunia rahasia gerbang guntur. Dev, apa yang kamu lakukan di alam rahasia gerbang guntur kami? Peter bertanya dengan bingung. Aku di sini untuk menemui ibuku. Kata Dev langsung. Kata-kata Dev langsung mengejutkan Hani mengira Dev ada di sini untuk mencarinya. Bahkan Peter bingung dan tidak mengerti mengapa Dev datang ke alam rahasia gerbang guntur untuk mencari ibunya. Mencari ibumu? Siapa ibumu? Peter bertanya. Nama ibuku Esther. Dia seharusnya berada di istana Gerhana Ungu, kan? Kata Dev. Boom. Mendengar perkataan Dev, Peter disambar petir dan berdiri tertegun di tempat, dia tidak pernah menyangka bahwa Esther akan menjadi ibu Dev. Hani bingung dan berkata, sepertinya tidak ada orang bernama Esther di istana Gerhana Ungu kita, kan? Hani tidak tahu, tapi An Lingrong tahu, dia tahu bahwa Peter ingin menikahi seorang wanita sebelumnya, wanita tertua dari keluarga King, bernama Esther. An Lingrong menatap Peter saat ini, pikiran Peter benar-benar kosong. Setelah sekian lama, Peter kembali sadar dan berkata dengan tidak percaya, saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi putra Esther. Saya benar-benar tidak menyangka. Di mana kamu menyimpan ibuku? Dev terlihat tidak baik dan bertanya pada Peter dengan dingin. Dev tidak tahu bagaimana keadaan ibunya di istana Gerhana Ungu, jadi dia selalu memusuhi Peter. Peter melirik istrinya, dan ketika dia melihat mata dingin istrinya, Peter gemetar ketakutan. Tapi sekarang setelah masalah ini berakhir, Dev telah ditemukan, dan istana Gerhana Ungu juga menghadapi kehancuran. Dia tidak lagi mampu melindungi Esther, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Peter keluar, dan Dev mengikutinya, tetapi kali ini, Dev sangat bersemangat karena dia akan segera bertemu ibu kandungnya. Sejak dia mengetahui identitas ibunya, Dev telah memimpikannya ibunya lebih dari sekali dan membayangkan bagaimana jadinya ketika dia melihat ibunya. Tapi sekarang, dia akan segera bertemu ibunya. Tubuh Dev sedikit gemetar karena kegembiraannya.
Bella melangkah maju dan dengan lembut memegang tangan Dev tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya ingin menggunakan ini untuk menenangkan suasana hati Dev yang bersemangat. An Lingrong dan Hani juga mengikuti. Peter memimpin semua orang keluar dari Istana Gerhana Ungu dan kemudian menuju barat daya. Saat sekelompok orang semakin menjauh dari Istana Gerhana Ungu, gunung salju perlahan muncul. Segera, semua orang sampai di sebuah gua, dan gua ini jelas digali secara manual. Sebuah ruang telah dibersihkan secara artifisial di depan pintu masuk gua, dan ada sumber air panas kecil di sana, yang mengepul. Peter berhenti, menatap Dev dan berkata, "Ibumu ada di dalam." Setelah selesai berbicara, Peter berlutut di depan An Lingrong, menantu perempuan, "Saya tidak melakukan apa-apa. Esther juga dikirim ke sini oleh keluarga King, dan kemudian saya menetap di sini. Saya belum pernah ke sini." Petik 2. Peter berlutut di depan istrinya di depan umum, yang menunjukkan betapa takutnya pria ini terhadapnya. Tapi Dev sedang tidak mood untuk melihat ini, tapi sedikit gemetar dan berjalan menuju gua selangkah demi selangkah. Bab 2409, Pengakuan. Dev berdiri di pintu masuk gua, tidak berani mendorong pintu dalam waktu yang lama. Dia memikirkan ibunya sepanjang waktu, tetapi ketika tiba waktunya untuk bertemu ibunya, Dev tidak tahu bagaimana caranya menghadapinya. Tepat ketika Dev berdiri di depan pintu dan ingin membukanya, pintu gua terbuka dari dalam. Seorang wanita berpakaian putih keluar. Dev mengikuti wanita itu dan melakukan kontak mata. Meski kedua orang tersebut belum pernah bertemu, namun saat ini, perasaan hubungan darah antara ibu dan anak tiba-tiba muncul di hati mereka. "Anakku." Esther memandang Dev dan berteriak pelan. "Mama." Dev berteriak, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berlutut di depan Esther sambil menangis. Esther juga langsung menangis, memeluk Dev erat-erat, ibu dan anak menangis. Melihat adegan ini, Bella dan yang lainnya pun menitikkan air mata. Ekspresi An Lingrong juga terharu, dia tahu bahwa sebagai seorang ibu, dia merindukan anak-anaknya. Melihat Peter di depannya, An Lingrong menendangnya dengan keras. "Ini semua salahmu." Dalam pandangan An Lingrong, jika Peter tidak mengunci Esther di alam rahasia Leymen, Dev mungkin sudah lama bertemu dengan ibunya. Hani juga menatap ayahnya dengan marah, dia tidak menyangka ayahnya menjadi orang seperti itu. Peter ingin menjelaskan, tapi dia tidak bisa membantah sekarang. Setelah Dev mengikuti Esther dan menangis beberapa saat, Esther buru-buru memanggil semua orang ke dalam gua. Gua ini sehangat musim semi dan dekorasinya sangat mewah, sepertinya Esther menjalani kehidupan yang baik di sini. Namun, Dev tidak berniat melepaskan Peter, lagi pula ibunya sudah lama di penjara di sini, jika bukan karena Peter, dia pasti sudah lama bertemu ibunya. "Bu, kamu telah sangat menderita. Aku telah membunuh Long Jingguo dan putranya. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindasmu," kata Dev sambil menatap Peter dengan mata dingin. "Dev, jangan salah paham. Aku tidak melakukan apapun pada ibumu. Alasan aku menahan ibumu di sini adalah demi keselamatannya." Peter merasakan cahaya dingin di mata Dev dan dengan cepat menjelaskan. "Nak, Tuan Istana Peter benar-benar tidak melakukan apapun padaku, dan cukup baik bagiku berada di sini selama periode waktu ini." Esther juga mengikuti Dev dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Esther, cahaya dingin di mata Dev berangsur-angsur menghilang. "Bu, aku di sini untuk membawamu keluar dari sini dan kembali ke Kyoto. Saat kamu kembali ke Kyoto, kamu bisa bersenang-senang," kata Dev. "Oke, Bu, ayo pergi bersamamu." Esther mengangguk, lalu memandang Bella dan yang lainnya, dan bertanya kepada Dev, "Siapa gadis-gadis ini?" Mereka. Untuk sesaat, Dev tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan Bella dan yang lainnya. "Bibi, kami adalah pacar Dev. Saat kamu kembali ke Kyoto, kamu dapat menikmati hidupmu dengan damai dan kami akan menjagamu." Bella melangkah maju perlahan dan mengikuti Esther dengan ramah. "Kalian semua." Esther sedikit terkejut. Tapi tak lama kemudian, keterkejutan Esther berubah menjadi kebahagiaan, dan dia berkata sambil tersenyum, "Oke. Bagus sekali. Dengan begitu banyak pacar, apakah aku punya banyak cucu sekarang?" Dev menunduk, tidak tahu bagaimana menjawab ibunya, jika dia tidak memiliki cucu, apakah ibunya akan kecewa. Saat ini, Bella buru-buru datang untuk menyelamatkan Dev dan berkata, "Bibi, Dev telah memikirkanmu selama ini.
Dia berkata bahwa dia tidak akan tidur dengan kami sampai dia menyelamatkanmu, jadi kami masih sempurna. Ketika Esther mendengar ini, dia melirik ke arah Dev dan berkata, bocah bodoh ini, apa dia tidak tahu apa yang lebih penting? Jika kamu tidak bisa menyelamatkanku dalam 10 tahun, kenapa kamu tidak ingin punya anak di 10 tahun? Ayo cepat pergi. Saat kita kembali ke Kyoto, kalian bisa tinggal bersama secepatnya. Dengan begitu banyak orang, kurasa kita bisa punya banyak cucu. Bab 2410. Bantuan. Ketika Bella dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka memerah karena malu, sementara Esther tidak sabar untuk pergi dari sini dan kembali ke Kyoto. Tepat ketika Dev dan Esther hendak pergi, Peter menghentikan Dev. Awalnya, Peter mengira Dev baik dan ingin menyerahkan Hani kepada Dev, tapi sekarang Dev sebenarnya memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya. Tetapi jika Hani tidak mengikuti Dev, maka ketika Ivan dan putranya tiba besok, tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang bisa melarikan diri. Pada akhirnya, Peter hanya bisa berkata kepada Dev, Dev, kuharap kamu bisa membawa Hani pergi bersamamu. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Peter mengetahui temperamen putrinya, dan Hani pasti tidak akan setuju untuk menikahi Carl. Jika saatnya tiba, Ivan dan putranya akan membunuh mereka. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Hani menggelengkan kepalanya. Dia menyukai Dev, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak wanita di sekitar Dev. Hani tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia juga wanita tertua di Istana Gerhana Ungu dengan begitu banyak wanita dan satu pria, Hani sedikit menolak. Tapi Hani tidak tahu wanita mana di sekitar Dev yang sebelumnya bukan wanita kaya. Hani, sebaiknya kau biarkan Dev membawamu pergi. Tidak ada gunanya kau tinggal. An Lingrong juga membujuk Hani. Hani menangis dengan sedihnya dan memeluk ibunya erat-erat. Dev, apa yang terjadi? Esther bertanya setelah melihat ini. Dev memberitahu Esther tentang dunia rahasia gerbang guntur, dan Esther sedikit mengernyit. Dev, jika kamu punya cara, tolong bantu Tuan Istana Peter. Esther berkata kepada Dev. Dev tidak berniat menyelamatkan Istana Gerhana Ungu, lagi pula Dev tahu bahwa ibunya dipenjara oleh Peter. Tapi sekarang, melihat kehidupan ibunya baik dan dia bahkan menawarkan bantuan Peter, Dev mengangguk. Dev, sebaiknya kau pergi, bawa putriku bersamamu, dan perlakukan dia dengan baik. Aku sudah sangat berterima kasih. Ivan lebih kuat dariku, dan dia telah mencaplok seluruh alam rahasia gerbang guntur. Dia memiliki ribuan murid. Bahkan jika kamu tetap membantuku, Istana Gerhana Ungu kita bukanlah tandingan Kastil Waning Moon. Peter tidak membiarkan Dev tinggal untuk membantu karena dia tahu kekuatan Dev, dan hanya ada sedikit Dev dan yang lainnya, jadi meskipun mereka tetap membantu, itu akan sia-sia. Tuan Peter, tentu saja saya punya cara untuk menghadapi Ivan. Adapun ribuan murid di Kastil Bulan Sabit, saya sedang memikirkan cara. Dev memiliki busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia secara alami tidak takut pada Ivan. Adapun ribuan murid Kastil Bulan Sabit, Dev sedang memikirkan cara lain. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ivan dan putranya akan datang besok. Tidak ada waktu. Peter menggelengkan kepalanya pasrah. Dia tidak lagi memiliki semangat juang. Dia hanya berharap putrinya bisa hidup. Pasti akan ada jalan. Dev tampak bertekad, lalu berkata kepada Bella, Bella, Nora, jagalah ibuku di sini, dan aku akan menemukan jalan. Bella dan yang lainnya mengangguk, sementara Esther berkata, Dev, jika kamu tidak punya pilihan lain, jangan pamer, keselamatan lebih penting. Bu, jangan khawatir, anakmu akan melakukan apa yang ibu katakan meskipun itu menghancurkan langit. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung keluar. Dev sekarang harus memikirkan kemana harus membawa begitu banyak bala bantuan. Meskipun Dev memiliki banyak orang di dunia sekuler, kekuatan mereka terlalu rendah. Jika dia datang untuk bertarung di alam rahasia ini, dia akan menjadi umpan meriam, yang tidak ada artinya. Meskipun Yue Bukun dan Ku Yuncang di dunia tersembunyi tidak lemah, jumlah mereka terlalu kecil, dan bahkan jika mereka datang ke sini, tidak ada gunanya. Fire Phoenix. Aku bisa pergi ke alam rahasia monster untuk menemukan Fire Phoenix, dan kemudian memimpin pasukan monster untuk membantu. Dev tiba-tiba teringat pada Phoenix Api. Sejak dia terluka dan koma terakhir kali, dan berhubungan seks dengan Huo Feng dalam tidurnya, Dev juga mengkhawatirkan Huo Feng. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Huo Feng sekarang karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bab 2411, semuanya terserah Anda.
Dev menemukan susunan teleportasi dan berteleportasi langsung ke alam rahasia monster. Setelah merasakan seseorang datang, monster di alam rahasia monster mulai mengambil tindakan. Aura monster terus mendekati Dev. Namun, ketika monster-monster ini mendekati Dev, mereka semua membeku, lalu mereka meraung di langit dan berdiri di kedua sisi untuk menyambut Dev. Bersamaan dengan auman monster-monster ini, burung-burung besar terbang ke langit dari pegunungan monster, dan kemudian mendarat di depan Dev. Burung itu mengepakkan sayapnya, artinya membiarkan Dev duduk di atasnya. Dev melompat ke atas burung terbang, dan kemudian burung terbang itu terbang ke langit dan terbang langsung ke puncak pegunungan monster. Melihat rumah kecil yang dikenalnya, Dev melompat dari burung itu dan bergegas masuk. Tuan. Sosok Huo Feng masih berada di dalam rumah kecil, telanjang, menatap Dev sambil tersenyum. Dev menghela nafas lega saat melihat Huo Feng aman dan sehat. Huo Feng, saat aku terluka dan koma, apakah kamu yang menyelamatkanku? Dev bertanya pada Huo Feng. Bagaimanapun, Dev sedang koma pada saat itu dan tidak tahu apa-apa, kemudian itu hanya tebakan. Huo Feng mengangguk, tuannya terluka pada saat itu, dan saya tidak punya pilihan selain memaksakan jiwa saya sendiri, dan kemudian bergabung dengan tuannya untuk membentuk kekuatan naga dan Phoenix, dan kemudian saya menyembuhkan tuannya. Saya harap tuan tidak menyalahkan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa dia sedang koma dan mengikuti Huo Feng untuk melakukan hal semacam itu. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Huo Feng, lagi pula, Huo Feng juga berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, kamu juga ingin menyelamatkanku, kata Dev. Melihat Dev tidak menyalahkan dirinya sendiri, Huo Feng tertawa, dan kemudian bertanya, aku ingin tahu apa yang harus dilakukan tuannya ketika dia datang ke alam rahasia monster ini. Dev buru-buru menjelaskan tujuan kunjungannya, tapi setelah mendengar ini, ekspresi Huo Feng menjadi sedikit jelek. Ada apa? Tanya Dev, melihat ekspresi Huo Feng. Tuan, Phoenix api bersedia melewati api dan air untukmu, tapi sekarang aku tidak bisa lagi meninggalkan pegunungan monster ini. Kata Huo Feng. Kenapa? Dev bertanya dengan bingung. Untuk menyelamatkan Tuan, aku menyerahkan jiwaku dan menjadi tanda di tubuh Tuan, jadi sekarang aku adalah orang dengan jiwa yang tidak lengkap dan tidak ada cara untuk pergi dari sini. Kata Huo Feng. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar ini, apa yang harus saya lakukan? Saya akan memberikan jiwa Anda. Saya memiliki kekuatan lebih sekarang. Tuan bisa mengembalikan jiwanya kepadaku, tapi hanya saja kita berdua harus. Wajah Huo Feng memerah karena malu, dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Dev langsung mengerti. Dia tahu apa yang dimaksud Huo Feng. Jika dia ingin mengembalikan jiwanya, dia harus mengikuti Huo Feng lagi. Jadi begitu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melemparkan Huo Feng ke tempat tidur tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya bagi mereka berdua, Dev juga telah melepaskan sepenuhnya, ibunya telah diselamatkan, jadi tidak ada wanita di sekitarnya yang bisa melarikan diri. Dalam sekejap, seluruh rumah kecil itu diselimuti cahaya keemasan, dan seekor naga dan burung Phoenix naik ke langit, lalu melayang di atas rumah kecil itu. Monster yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan monster berkerumun dari segala arah, memandangi naga dan burung Phoenix yang terbang di langit dan memuja mereka semua. Suara burung Phoenix yang gembira datang dari ruangan itu. Seekor naga dan burung Phoenix melayang di udara untuk waktu yang lama, sampai tidak ada suara di dalam ruangan, cahaya keemasan perlahan menghilang, dan naga dan burung Phoenix juga perlahan menghilang. Di dalam kamar, Huo Feng bersandar di pelukan Dev dengan ekspresi puas di wajahnya, seperti anak kucing kecil yang jinak. Tunggu kabarku, dan ketika waktunya tiba, kamu akan membawa pasukan monstermu dan bergegas ke alam rahasia gerbang guntur bersama-sama. Dev berkata pada Huo Feng. Tuan, jangan khawatir, semuanya tergantung pada kebijaksanaan Anda. Huo Feng mengangguk. Dev bangkit dan mengenakan pakaiannya, lalu kembali ke dunia rahasia gerbang guntur. Bab 2412 Apakah kamu benar-benar yakin? Dev, bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Ketika Hani melihat Dev kembali, dia bertanya dengan cemas. Jika Dev tidak bisa berbuat apa-apa, istana gerhana ungu mereka mungkin akan hancur total. Peter dan istrinya juga memandang Dev dengan gugup. Tidak ada yang ingin mati. Jika Dev punya cara, maka mereka tidak perlu menunggu mati.
Dev menatap mata Hani yang penuh harap, lalu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, selama Ivan dan putranya berani datang besok, aku akan membuatnya mustahil untuk kembali. Dev, apakah kamu benar-benar yakin? Peter bertanya tidak percaya. Tentu saja, karena aku mengatakannya, aku harus yakin. Dev berkata dengan sangat percaya diri. Melihat Dev begitu percaya diri, Peter merasa lega. Sekarang saya hanya menunggu hari esok datang. Sore harinya, Peter meninggalkan Dev untuk tinggal di Istana Gerhana Ungu selama 1 malam, sementara Esther dan yang lainnya tinggal di dalam gua. Bagaimanapun, pertarungan akan dimulai besok. Meskipun Dev yakin, dia benar-benar akan membiarkan ibunya tanpa sengaja, Dev tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena terluka. Jadi dia meminta Bella dan yang lainnya untuk melindungi ibunya, sementara Dev sendiri berada di Istana Gerhana Ungu untuk menangani Ivan dan putranya yang akan tiba besok. Hani, kamu sudah cukup tua sekarang. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Meskipun ada banyak wanita di sekitar Dev, dia adalah bakat yang langka. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika Dev benar-benar membantu Istana Gerhana Ungu kita melewati ini, kita juga harus membalasnya. Apakah kamu tahu apa yang aku dan ibumu maksud? Peter dan An Lingrong membujuk Hani. Mereka tahu temperamen putri mereka, dan setelah melihat Dev memiliki begitu banyak wanita, mereka takut Hani akan menolak Dev. Hani mengangguk pelan, ayah, bu, aku mengerti maksudmu. Sebenarnya, aku juga menyukai Dev. Bocah bodoh, karena kamu menyukainya, maka kamu harus mengambil inisiatif. Malam ini adalah hari yang baik. Jika wanita lain di sekitar Dev hadir, apakah menurut Anda ini masih giliran Anda? Kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Kamu akan dirugikan ketika saatnya tiba. An Lingrong buru-buru berkata pada Hani. Wajah Hani memerah karena malu, dia menggigit bibirnya, tiba-tiba berdiri dan berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah mengatakan itu, Hani keluar kamar, sementara Peter dan istrinya saling memandang dan tersenyum. Saat ini, Dev sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana menghadapi Ivan dan putranya besok. Pintu dibuka dengan lembut, dan aroma tubuh seorang wanita datang. Dev tahu siapa orang itu bahkan tanpa melihat. Dev pura-pura menutup matanya. Hani berjalan ke arah Dev dalam keadaan telanjang. Melihat Dev yang sudah tertidur, Hani sangat ragu-ragu. Namun pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, berbaring di samping Dev, dan naik ke tempat tidur Dev. Hani menyandarkan kepalanya di dada Dev. Baru pada saat inilah Hani merasakan rasa aman. Dan Dev mencium wangi tubuh Hani dan merasakan kulit yang lembut dan halus, dia sudah merasakan manisnya dan tidak bisa lagi menahan api di dalam hatinya. Dia berbalik dan menyematkan Hani di bawahnya. Hani panik dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Dev menutup mulutnya. Ah! Teriakan gembira datang dari kamar Dev dan bergema di seluruh Istana Gerhana Ungu. Ketika Peter dan An Lingrong mendengar suara itu, mereka langsung mengenali bahwa itu adalah putri mereka. Keduanya menghela nafas lega dan melihat ke arah ruangan tempat Dev berada. Saya melihat kamar Dev, bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh Istana Gerhana Ungu hampir diselimuti cahaya keemasan ini. Melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, wajah Peter dipenuhi dengan keterkejutan. Dev ini sungguh luar biasa. Sepertinya pilihan kita tepat. Peter berkata perlahan. Tidak, sekilas aku tahu bahwa pemuda itu tidak sederhana. Wajah An Lingrong penuh dengan senyuman, seolah ibu mertuanya sedang melihat pamannya, dan semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Bab 2413, cobalah dan Anda akan tahu. Keesokan harinya, Ivan dan putranya, yang sudah lama tidak menunggu Hani, datang ke Istana Gerhana Ungu lagi. Peter, beraninya kamu mempermainkanku. Bahkan jika kamu menyerahkan putrimu hari ini, itu sudah terlambat. Aku akan menghancurkan seluruh Istana Gerhana Ungu milikmu. Ivan merasa telah dibodohi dan berkata dengan marah. Pada saat ini, Peter, dengan jaminan Dev, tidak lagi takut pada Ivan, dan mencibir, Ivan, kamu ingin menghancurkan Istana Gerhana Unguku, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Ivan tertegun dan sedikit mengernyit, sepertinya kamu telah menemukan bala bantuan, jika tidak kamu tidak akan berani berbicara denganku dengan sikap ini. Tapi izinkan aku memberitahumu, tidak ada gunanya bertanya kepada siapapun kecuali kamu menyerah pada hati iblis kami, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benarkah? Lalu bisakah aku menyelamatkannya?
Saat ini, Dev meraih tangan Hani dan berjalan keluar. Wajah Hani semerah apel berkepala merah, dan dia juga berbau seorang wanita, tampak jelas bahwa Hani telah mengalami transformasinya sendiri tadi malam. Hani, kamu. Kal sangat marah saat melihat Hani dan Dev bergandengan tangan. Dev. Ivan sedikit terkejut setelah melihat Dev. Bagaimanapun, penampilan Dev di konferensi alam rahasia dilihat oleh semua orang. Peter, alasan kenapa kamu begitu sombong adalah karena kamu menemukan anak ini kan? Dengan kekuatannya saat ini, aku bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan, apa kamu percaya? Ivan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Dev tampil bagus di konferensi alam rahasia dan memiliki kekuatan yang baik, dia membandingkan dirinya dengan generasi muda, jika ingin membandingkan dengan mereka, kekuatan Dev tidak cukup baik. Tapi Ivan tidak tahu bahwa Dev sekarang bukan lagi Dev seperti beberapa bulan yang lalu. Dev, yang berada di puncak alam pemisahan dan reuni, dapat dengan mudah menghancurkannya, Ivan, dengan busur Raja Dewa di tangannya. Peter tidak berbicara, tetapi menatap Dev, karena saat ini dia tidak tahu apa kekuatan Dev, dan apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Ivan. Selain itu, ada ratusan murid di luar Ivan yang menonton dengan penuh semangat, tetapi Dev masih sendirian dan belum melihat bala bantuan yang ditemukan Dev. Apakah kamu bisa menghancurkanku dengan satu tangan? Kamu harus mencoba mencari tahu. Dev tersenyum dingin dan berkata pada Ivan. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan istana gerhana ungu. Mata Ivan menyipit, dan cahaya dingin langsung keluar, dan dia akan mengambil tindakan terhadap Dev. Ayah. Kal menghentikan Ivan, lalu menatap Hani dengan marah dan berkata, Hani, kamu dan aku adalah kekasih masa kecil. Aku sangat menyukaimu, tidakkah kamu melihatnya? Selama kamu bersedia menikah denganku sekarang, aku bisa meyakinkan ayahku untuk melepaskanmu istana gerhana ungu. Saya tidak mengerti. Dalam hal apa Dev lebih baik dari saya? Kal berteriak, sepertinya kehilangan akal sehatnya. Kal, tolong menyerah. Aku adalah orang Dev yang sekarang dalam hidup, dan hantu Dev dalam kematian. Aku sudah menjadi miliknya. Setelah Hani selesai berbicara, dia memandang Dev dengan penuh kasih. Tampaknya Dev telah sepenuhnya menaklukkannya tadi malam. Kal tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Kamu jelas bukan wanita biasa seperti itu. Kamu bahkan tidak diizinkan untuk memegang tanganku selama bertahun-tahun. Kamu gadis yang murni sekali. Kal sama sekali tidak percaya bahwa Hani akan mengikuti Dev dan melakukan hal seperti itu. Kal, tolong bangun. Aku tidak akan membiarkanmu memegang tanganmu. Itu karena aku tidak menyukaimu. Saat aku bertemu pria yang kusuka, aku rela memberikan semua yang kumiliki. Kata-kata Hani sekali lagi sangat merangsang Kal. Ah, Kal meraung, seolah dia gila. Dev, aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setelah mengatakan itu, Kal meledak dengan seluruh energinya dan bergegas menuju Dev. Huff. Dev mendengus dingin, bahkan tanpa melihat ke arah Kal, dia mengangkat tendangannya dan menendang Kal menjauh. Bab 2414, sebuah permainan catur yang besar. Tubuh Kal seperti layang-layang yang talinya putus, terbang lurus dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Nak! Ivan kaget dan buru-buru mengejarnya. Peter memandang Dev dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Dev sudah begitu kuat. Meskipun Kal bukan yang terkuat di antara generasi muda, dia tidak lemah. Dev bahkan tidak melihatnya sekarang. Ditendang, itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Dev. Dan Hani sedang menatap Dev dengan terpesona saat ini. Dev terlihat sangat tampan di matanya sekarang. Nak. Ah, aku akan membunuh kalian semua. Di luar, raungan marah Ivan terdengar, dan aura menakutkannya membuat rumah-rumah di sekitarnya bergetar. Peter dan yang lainnya bergegas keluar ruangan dan melihat Kal mengeluarkan darah dari semua lubangnya, matanya terbuka lebar, dia sudah kehabisan napas, dan dia sedikit tidak mau menutup matanya. Peter kaget lagi, Dev menendang Kal sampai mati dengan tendangan biasa. Dev, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, Ivan meraung marah, dan aura bergelombang memenuhi udara. Tanda hitam perlahan muncul di antara alis Ivan, dan seluruh langit tiba-tiba mulai gelap, dan langit diselimuti kabut hitam. Pakaian Ivan terkoyak, dan jubah ungu dikenakan pada Ivan pada saat ini, wajah Ivan mulai kabur, dan kabut hitam menyelimuti kepalanya.
Utusan jubah ungu. Melihat pakaian Ivan, Dev mengangkat bibirnya sedikit, hari ini adalah hari yang baik. Aku harus menyelesaikan dendam yang kumiliki dengan sekte hati iblismu. Dev, jangan berpikir kamu hebat. Alasan mengapa kamu masih hidup sekarang adalah karena formasi pemulihan energi spiritual masih membutuhkanmu. Ketika susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan dan sinar jiwa Anda dikorbankan sepenuhnya, Anda akan lebih buruk daripada mati. Ivan memandang Dev dengan dingin, seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, seperti iblis. Formasi pemulihan energi spiritual. Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa itu formasi. Pada saat ini, Peter di samping berkata, formasi pemulihan energi spiritual ini telah ada sejak lama. Itu dibentuk oleh master dari Sekte Tao. Namun, sebelum formasi tersebut diaktifkan, Sekte Tao tiba-tiba keluar. Formasi ini membutuhkan 8 orang dengan fisik khusus, dan kemudian menggunakan mantra khusus untuk mengaktifkannya. Tapi saya tidak tahu mengapa siapapun dari Sekte Hati Iblis dapat mengaktifkan formasi ini. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung teringat apa yang terjadi di alam rahasia Tao. Yuki dan yang lainnya terjebak di alam rahasia, dan ada beberapa orang lagi dengan fisik khusus. Baru sekarang Dev tahu mengapa Sekte Hati Iblis ingin menangkap orang-orang ini. Dan Dev sendiri memiliki perawakan yang istimewa. Memikirkan patung batu di gua alam rahasia Sekte Tao, Dev tahu bahwa formasi ini pasti ada hubungannya dengan patung batu aneh itu. Ternyata Sekte Hati Iblis sedang memainkan permainan besar. Sepertinya mereka ingin menguasai seluruh dunia sekuler. Dev berkata perlahan. Huff, kamu terlalu meremehkan kami. Ambisi kami bukan hanya untuk menguasai dunia sekuler. Ivan berkata sambil mendengus dingin. Tidak peduli ambisi apa yang kamu miliki, itu tidak akan pernah terwujud. Aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai meningkat. Namun, aura yang dipancarkan Dev saat ini tampak sangat berbeda di depan Ivan. Dengan kemampuan kecil ini, saya masih berani mengucapkan kata-kata besar. Setelah Ivan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih langit kabut hitam yang mengepul di langit langsung membentuk palu berat di tangan Ivan. Palu yang berat itu mengeluarkan semburan udara dingin, seolah-olah udara di sekitarnya sedang mengembun. Bab 2415, Phoenix Api muncul. Tubuh Ivan melompat, dan kemudian palu berat itu menghantam Dev dengan keras. Saya melihat udara di sekitarnya langsung berubah menjadi hamparan putih luas, langsung menyegel Dev di sekitarnya. Dev. Ketika Hani melihat ini, dia berteriak dan ingin membantu. Dia tidak menyangka Dev akan dirugikan begitu dia bergerak. Bagaimanapun, dia juga milik Dev, dia tidak bisa begitu saja melihat Dev mati di depannya. Jika dia ingin mati, keduanya akan mati bersama. Peter meraih Hani, dia tahu bahwa Hani akan mati jika dia bergegas maju. Putri, jangan pergi, aku akan melakukannya. Peter siap menyelamatkan Dev. Meskipun Peter tidak sekuat Ivan, saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Dev. Tetapi ketika Peter hendak mengambil tindakan, dia menemukan bola api merah mulai meletus di sekitar Dev, dan ruang yang awalnya terkondensasi langsung hancur berkeping-keping. Pedang pembunuh naga di tangan Dev terayun ke atas dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju ke arah Ivan. Boom! Setelah suara keras, palu berat yang terkondensasi dengan kabut hitam di tangan Ivan tiba-tiba hancur berkeping-keping, kekuatan tumbukan yang besar langsung menjatuhkan Ivan. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani meremukkanku sampai mati hanya dengan satu tangan. Kata Dev sambil mendengus dingin. Ivan tersingkir dan kemudian jatuh ke tanah. Dia mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Wajah Ivan penuh ketidakpercayaan. Ketika Peter melihat Dev memukul mundur Ivan dengan satu pedang, dia langsung bersemangat. Tampaknya dia melakukan hal yang benar ketika meminta Hani untuk mengikuti Dev. Dev pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Kamu terlalu lemah. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat tinggi pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang emas naik ke langit, mencapai ke arah langit. Dev melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang besar itu seperti tsunami, menuju ke arah Ivan. Ketika Ivan melihat ini, pembuluh darah di wajahnya menonjol. Merasakan tekanan yang meningkat, dia meraung, aku tidak lemah, aku yang terkuat.
Ivan menepuk telapak tangannya ke udara, dan raungan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Kabut hitam di langit mulai menyusut seketika, dan kemudian kabut hitam mengembun menjadi seekor anjing ganas besar dan melompat turun dari udara. Anjing ganas itu meraung, dan gelombang suara yang besar langsung menghancurkan cahaya pedang emas Dev. Ivan melompat dan berdiri di atas anjing ganas itu, menatap Dev di bawah. Dev, ini anjing ganas dari neraka. Tidak ada yang bisa lepas dari mulutnya. Ivan berkata dengan dingin. Huff, ini hanya disebabkan oleh kondensasi Yin Qi. Konyol menyebutnya anjing neraka yang ganas. Dev mendengus dingin, tapi dia bahkan tidak peduli. Mencari kematian. Ivan menginjak punggung anjing ganas itu dan menukik ke arah Dev. Saya melihat anjing ganas itu mengaum, dan udara dingin keluar, langsung membekukan area sekitarnya. Embun beku tebal kembali terbentuk di sekitar Dev, mengikat Dev dengan erat. Embun beku yang mengembun kali ini lebih kuat daripada Ivan sekarang. Melihat adegan ini, Peter dan Hani menjadi khawatir terhadap Dev, mereka tidak menyangka Ivan punya metode seperti itu. Melihat Ivan mengendarai anjing neraka menuju Dev, tetapi Dev tidak bisa bergerak, tangisan tajam tiba-tiba terlintas di langit. Segera setelah itu, seekor burung phoenix dengan seluruh tubuhnya terbakar api yang berkobar muncul, dan tubuh besarnya menutupi kepala Dev. Napas dingin yang dikipasi oleh sayap besar burung phoenix menghilang dalam sekejap, dan embun beku tebal di tubuh Dev juga menghilang. Ini adalah burung phoenix api. Hani berteriak dengan semangat. Wajah Peter penuh dengan keterkejutan, dia tidak mengerti mengapa burung phoenix tiba-tiba muncul. Dan burung phoenix ini sepertinya ada di sini untuk membantu Dev. Bersambung.